Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Adinda di channel Batas Kisah. Semoga teman-teman Batas Kisah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan membacakan kisah dengan judul Istri Simpanan Tuan Muda. Yuk simak ceritanya sampai selesai. Tuan, kata Rara bergetar melihat Darka ada di dekatnya. Wajahnya pucat, tubuhnya melemas. Tahu jika dia telah berbuat satu kesalahan yang amat fatal. Maafkan saya, Tuan. Jatuh terduduk. Dia bersujud memohon ampunan sang tuan rumah yang menatapnya dengan tajam. Maafkan saya benar-benar tidak sengaja. Rara terseduh. Air matanya mengaliri pipi dengan deras. Tubuhnya bergetar karena ketakutan. Sumpah mati Rara sangat menyesal. Dia tanpa sengaja telah menjatuhkan guci-guci antik dan langka yang baru dibeli sang nyonya beberapa hari lalu. Guci-guci berharga ratusan juta atau bahkan miliaran itu langsung hancur begitu menyentuh lantai. Mohon ampunannya Tuan. Rara menyatukan kedua tangan. Dia kembali bersujud memohon ampun dari Darka yang menjadi saksi mata kecerobohannya malam ini. Guci-guci itu sangat berharga. Sang nyonya begitu kesulitan untuk mendapatkannya itu. Bahkan sang nyonya mengadakan pesta meriah, mengundang teman dan rekan kerja untuk memamerkan keberhasilannya mendapatkan benda kuno itu. Namun sekarang, karena kebodohannya Rara telah merusak barang senilai ratusan juta. Tuan. Rara merintih. Dia benar-benar memohon ampunan, mengemis belas kasihan sang tuan rumah. Namun Darka tetap terdiam. Dia berdiri bersandar di tembok, menatap Rara yang tak berdaya dengan tajam. Lalu langkahnya melambat. Dia menghampiri gadis itu dengan irama tenang. Kau tahu, seberapa berharganya guci-guci itu untuk Mama? Rara mengangguk. Air matanya mengalir semakin deras. Bagaimana jika Mama tahu benda kesayangannya, yang perlu bertahun-tahun untuk mendapatkannya rusak karena kecerobohan seorang pembantu? Maaf. Rara merangkak dia bersujud di depan Darka. Maafkan saya. Maaf saja tidak akan cukup untuk mendapatkan guci-guci itu kembali. Darka menatap Rara tajam. Sungguh dia tak mengerti apa yang dilakukan pembantunya ini di tengah malam begini. Berkeliaran di dalam rumah dan merusak benda kesayangan sang Mama. 3 hari lagi Mama akan datang untuk memindahkan guci itu ke rumahnya. Menurutmu apa yang terjadi jika Mama tahu guci itu telah hancur? Rara menggeleng. Dia bisa membayangkan dirinya akan berakhir di dalam jeruji besi atau mendapatkan siksaan dari sang nyonya yang memiliki wajah tak ramah. Tuan tolong saya. Saya akan melakukan apapun untuk mendapatkan guci pengganti. Darka tertawa. Kau bodoh atau apa? Kata Darka sinis. Guci itu sangat mahal dan sangat sulit dicari. Bisa apa pembantu sepertimu mendapatkannya? Rara tidak tahu, tapi dia tidak mau berakhir dalam penjara atau mendapat siksaan fisik. Dia sudah cukup kenyang mendapat siksaan fisik di masa lalu. Jangan lagi. Jangan sampai hal itu terjadi lagi padanya. Rara tidak akan sanggup. Tolong saya Tuan, tolong saya. Menangis hanya itu yang bisa Rara lakukan. Dia tidak punya uang. Gaji hasil kerja selama ini sudah habis dikirim ke kampung halaman. Tuan, saya mohon. Berdecak, Darka berjongkok. Dia menyentuh dagu Rara dan mendongakkan ke arahnya. Apa yang bisa kamu tawarkan jika saya membantumu? Tanya Darka menatap wajah penuh air mata Rara dengan sinis. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Darka menggoyang dagu Rara dan tetap menatap gadis itu tajam, menunggu jawaban. Rara sangat kebingungan. Apa yang bisa ia tawarkan? Uang? Jangan bercanda. Darka yang memiliki banyak uang bukan dia. Lalu apa? Tenaga Tuan, kata Rara begitu terpikir. Kening Darka berkerut, tapi Rara mengabaikan. Saya akan bekerja di sini seumur hidup saya. Saya tidak akan menerima gaji sepeser pun mulai sekarang asal Tuan mau membantu saya. Tertawa Darka melepas dagu Rara dan bangkit berdiri.
Tuan. Rara memegangi kaki Darka. Dia menggeleng, memohon agar sang tuan rumah tidak pergi. Saya tidak tertarik. Apapun, Tuan. Apapun yang Tuan minta akan saya beri asalkan mau membantu saya. Rara memeluk kaki Darka dan menangis di sana, membasahi celana lelaki itu dengan air mata. Dia takut, tidak tahu harus meminta pada siapa selain pada Darka. Rara sangat berharap lelaki itu mau sedikit membantunya. Lepas, kata Darka menggerakkan kakinya. Saya bilang lepas. Darka mendorong bahu Rara agar dia bisa melepaskan kakinya dari pelukan sang pembantu. Darka kembali berjongkok. Dia mengangkat dagu Rara, menatap wajah Rara dengan teliti. Tidak ada yang spesial dari Rara. Dia gadis berusia kurang lebih 19 tahun. Kulitnya putih, hidung sedikit mancung dan matanya sedikit kebiruan. Hal yang paling menarik dari Rara hanya satu. Dia memiliki tubuh ideal impian banyak wanita. Pertama kali mereka bertemu 4 tahun lalu, saat Darka datang bersama istrinya yang tengah mengandung. Waktu itu Rara masih gadis ingusan, selalu bersembunyi di balik pakaian Big Asih, pembantu di rumah sang mama. Lalu mereka berpisah lama, tidak pernah bertemu lagi sampai sebulan lalu, saat dia memutuskan kembali ke kota ini bersama putri kecilnya. Entah bagaimana caranya, Rara menjadi pembantu favorit Disha, anaknya yang masih berusia 3 tahun. Kedekatan itu terpaksa membuatnya mengambil Rara untuk diperkerjakan di rumah pribadinya, jauh dari rumah utama. Awalnya berjalan lancar, pekerjaan Rara bersih, masakannya juga lumayan dan yang terpenting anaknya semakin bahagia. Namun, malam ini Rara mengacaukannya. Pembantu yang biasanya bekerja dengan super hati-hati ini sudah membuat kesalahan sangat besar. Tuan. Darka kembali menatap Rara. Dia bergantian menatap bibir dan mata gadis itu. Lalu menyeringai. Dia mempunyai ide yang sangat menguntungkan. Jadi simpanan saya. Kamu mau? Rara menggeleng. Dia menepis tangan Darka dan beringsut menjauh. Bagaimana? Tidak. Saya tidak sudi. Kata Rara menatap Darka horor. Dia memeluk lutut, melindungi diri dari tatapan Darka yang mengintimidasi. Sampai mati saya tidak sudi menjadi simpanan Anda. Menatap Darka tajam, Rara tidak menyangka tuan rumah yang dia kira memiliki wibawa tinggi bisa berkata seperti itu. Terserah kalau tidak mau, kata Darka bangkit sembari menggidikkan bahu tidak peduli. Jika kamu tidak mau menjadi simpanan saya, tidak akan ada bantuan sama sekali. Menatap Rara sinis, Darka berjalan meninggalkan gadis itu seorang diri. Tuan, panggil Rara begitu Darka hampir menghilang dari pandangannya. Apa tidak ada cara lain? Ratap Rara sangat memohon agar Darka bisa memberi bantuan tanpa memintanya menjadi simpanan. Menggeleng, Darka berkata tanpa berbalik. Menjadi simpanan saya itu yang saya minta, katanya kembali melangkah. Benar-benar meninggalkan Rara dalam dilema. Menangis. Meraung hanya itu yang bisa Rara lakukan peninggalan Darka. Dia mengutuk Darka yang memintanya menjadi simpanan lelaki itu. Mengutuk kecerobohannya yang membuat dirinya terjebak dalam pilihan sulit. Ya Tuhan! Rara merintih. Pikirannya buntu. Lalu saat melihat pecahan guci tajam di dekatnya, Rara merangkak dan mengambil pecahan tajam tersebut. Mati lebih baik daripada menjadi simpanan Darka. Rara mengepalkan tangan kanannya. Dia meringis menahan sakit. Darah segar mulai menetesi pangkuan. Tapi dia tidak peduli. Memejamkan mata, Rara memperkuat kepalan tangan. 5 detik kemudian, dia membuang kaca itu menjauh. Teringat bayangan ketiga adiknya. Mereka masih sangat membutuhkannya. Akan jadi apa ketiganya jika dia memilih mengakhiri hidup? Hanya dia satu-satunya harapan agar kehidupan adik-adiknya lebih baik lagi. Memeluk tangannya yang terluka, Rara meraung, menyalahkan takdir Tuhan. Kenapa ketenangan selalu jauh dari jangkauannya? Dia juga menyalahkan sang nyonya yang menyuruhnya mengirimkan gambar dan video guci-guci keparat ini di tengah malam buta. Rara juga menyalahkan Darka.
Lelaki itu bisa membantunya. Dia punya banyak uang. Darka juga anak lelaki kesayangan sang bos besar. Pasti bisa membantu menenangkan sang nyonya jika sedang murka. Namun Darka menolak. Dia baru mau membantu jika keinginan lelaki itu dituruti. Keinginan gila yang tak akan sanggup Rara jalani. Melarikan diri. Itu memang ide yang sangat brilian. Dia akan terbebas dari tanggung jawab dan langsung masuk penjara bila tertangkap. Keluarga ini punya banyak uang. Tidak akan sulit menyuruh orang-orang untuk memburunya. Rara juga bingung mau melarikan diri kemana? Ke kampung halaman? Jangan bercanda. Rara sangat dibenci ibunya. Dia juga belum mau bertatap muka dengan wanita gila yang telah melahirkannya ke bumi. Memukul dada. Rasa sesak di sana membuatnya sulit bernapas. Air mata juga tidak kunjung berhenti. Pikirannya kacau. Tidak ada satupun solusi yang dia dapatkan. Untuk waktu yang sangat lama, Rara masih duduk di sana, menangisi nasibnya. Hingga pukul 6 pagi, saat kendaraan mulai terdengar semakin banyak berlalu lalang, Rara bangkit. Dia tertatih menuju dapur. Tugas adalah tugas. Sekacau apapun dirinya tidak mungkin Rara membiarkan pecahan kaca masih tetap di sana. Ada Disha di sini. Si kecil yang luar biasa aktif itu bisa terluka jika menginjak pecahan kaca ini. Membungkus tangannya yang terluka dengan asal. Rara kembali ke pecahan kaca dan mulai membersihkannya. Dia sesekali akan terhenti, melamun dengan air mata mengalir. Tersadar Rara kembali membersihkan kerusuhan yang dibuatnya. Pukul 6:30 pagi, saat Rara hendak berjalan ke arah kamar Disha, telepon rumah berdering. Rara cepat-cepat memutar haluan dan mengangkat panggilan. "Halo," kata Rara. "Halo, Rara." Rara menelan ludah. Dia sangat mengenal suara siapa ini, sang nyonya. Rara jatuh terduduk di sofa. Dia tidak sanggup menahan bobot tubuhnya. Suara apa itu? Bubukan apa-apa, nyonya. Rara mengusap air mata yang tak disangkanya akan keluar. Ini baru mengangkat telepon sang nyonya. Belum bertatap muka dan dia sudah sangat ketakutan. Tubuhnya bergetar dan jantungnya berdebar dengan sangat menyakitkan. Apalagi jika dia harus berhadapan dengan nyonya besar. Rara pasti langsung mati saat itu juga. Disha masih tidur. "Masih nyonya. Saya baru saja hendak membangunkannya," jawab Rara terbata. "Bagaimana Guci saya? Baik-baik saja, kan? Perasaan saya tidak enak sejak bangun pagi." Rara ingin menjerit, meluapkan berbagai beban yang mengimpit dadanya. Bagaimana ini? Sang nyonya bertanya kabar Guci-Gucinya? Apa yang harus dia jawab? "Maaf nyonya, Guci Anda sudah rusak karena kecerobohan saya." Rara menggigit bibir. Dia menggelengkan kepala dengan cepat, menghapus ide gila itu. "Rara, bagaimana Guci saya?" "Gucinya baik-baik saja, nyonya." Rara mengusap air mata. Dia mati-matian menahan isakan. "Ya sudah kalau begitu. Saya tutup. Kamu cepat bangunkan Disha. Jangan biarkan dia terlalu sering terlambat." "Baik, nyonya." Begitu sambungan ditutup, tangis Rara pecah. Ketakutannya meningkat tajam, dan jalan keluar semakin sulit dia dapat. Belum puas menangis, Rara terpaksa bangkit begitu teringat pesan terakhir sang nyonya. Dengan lemah Rara berjalan dan berdiri di depan pintu kamar Disha. Dia mencoba membuka tapi tidak berhasil. Itu artinya, Disha belum bangun, atau Darka belum mengizinkannya masuk. Rara balik badan, bersiap menunggu di dapur, memuntahkan kembali tangisnya. Namun suara pintu terbuka menghentikannya. Rara mendongak. Air mata kembali mengalir melihat wajah tidak peduli Darka. Rara terisak di bawah tatapan tajam Darka. Dia jadi teringat permintaannya yang ditolak lelaki itu dan teror yang baru saja nyonya kirimkan untuknya. "Masuk." Perintah Darka berbalik menghampiri anaknya. Dia menepuk bokong Disha hingga anak itu tertawa dan berbalik menghadap ayahnya. Lalu Darka memberi kecupan di kening dan kedua pipi Disha.
Mereka tampak seru berbicara dengan bahasa yang tidak dimengerti Rara. Bangkit berdiri, Darka melambaikan tangan pada anaknya dan berjalan kembali masuk ke kamarnya melalui pintu penghubung dua kamar ini. Pagi, Non Disha. Sepeninggalan Tuan Darka, Rara maju. Dia menyapa Disha dengan senyum yang coba dipaksakan. Berdehem agar suara seraknya menghilang. Rara kembali memanggil Disha yang kembali sibuk dengan tontonannya. Disha menoleh, dia melambaikan tangan sembari tersenyum manis. Sesaat kemudian dia kembali menatap layar TV. Rara tidak mengganggu Disha. Dia membuka lemari dan menyiapkan baju, mengambil handuk setelahnya baru berjalan menghampiri Disha. Ayo, Non Disha, kita mandi. Ajak Rara berdiri di samping anak kecil menggemaskan yang masih fokus pada layar di depannya. Non Disha. Rara menghembuskan napas melihat Disha menggeleng. Rara benci ini. Dia selalu bertanya-tanya apa cara seorang ayah membangunkan anaknya memang seperti Tuan Darka? Memasang TV dengan channel kesukaan sang anak, hingga anaknya terbangun karena mendengar suara-suara berisik dari TV. Rara tidak mengerti. Dia tidak ingat pernah dibangunkan dengan cara seperti Disha. Rara hanya ingat, dia selalu terbangun saat ayah dan ibunya saling berteriak, atau saat ayahnya menarik rambutnya. Tidak ada tepukan halus di bokongnya. Tidak ada ciuman di kening saat dia membuka mata. Hanya ada kesakitan dan ketakutan sepanjang Rara tinggal bersama orang tuanya. Menyingkirkan bayangan menyakitkan itu, Rara kembali merayu Disha. Dia duduk di samping Disha, mengelus sayang rambut sebahu anak itu. Mandi dulu ya, nanti nonton lagi. Rayu Rara masih tak membuahkan hasil. Kak Rara tadi masak sosis loh. Anak kecil itu merespon. Matanya berbinar menatap Rara. Yuk, ajak Rara bangkit terlebih dahulu. Dia menggandeng tangan Disha. Saat hendak memasuki kamar mandi Rara tak lupa mematikan TV lebih dulu, agar Disha tak tergoda menonton lagi setelah mandi. Rara sakit. Disha menutup mulutnya. Anak kecil itu kembali keceplosan memanggil Rara dengan nama saja. Tidak. Jawab Rara menggelengkan kepala. Dia mengecup pipi Disha dan kembali meringis sembari mengibaskan tangannya yang terluka. Kak Rara sakit. Tangannya diperban. Rara menggeleng. Dia tersenyum lembut. Kak Rara baik-baik saja. Tapi Kak Rara menangis. Rara mengerjapkan saat Disha menyentuh pipinya dengan tangan mungil dan basah itu. Tidak bisa berkata-kata, air mata Rara mengalir semakin teras. Papa, papa, papa. Tiba-tiba saja Disha berteriak, membuat Rara terkejut dan berniat menghentikannya. Tapi dia terlambat. Tuan Darka sudah berdiri di depan pintu kamar mandi dengan wajah panik. Ada apa sayang? Kenapa berteriak? Darka melirik Rara yang memalingkan wajah. Tidak peduli. Darka kembali menatap putrinya. Papa, mau mandi sama, Papa. Darka mengerutkan kening mendengar permintaan putrinya. Kak Rara sakit. Tangannya diperban. Papa bilang kalau orang sakit harus tidur. Darka melirik tangan Rara. Dia berdecak. Keluar, kata Darka. Biar saya saja Tuan. Saya masih bisa. Rara panik. Dia menatap Darka takut-takut. Keluar. Suara dingin Darka kembali terdengar, membuat Rara ketakutan dan cepat-cepat bangkit. Dia keluar dari kamar mandi, berdiri dengan gelisah menunggu Disha yang sedang dimandikan ayahnya. Gantikan dia. Begitu keluar dari kamar mandi, Darka langsung memberi perintah. Baik Tuan. Rara menunduk hormat. Dia cepat-cepat mengeringkan tubuh Disha, memakaikan sebuah gaun berwarna merah muda, menyisir rambutnya dan mengajak Disha keluar kamar. Dada, Rara. Rara ikut melambaikan tangan, mengantar kepergian Disha ke taman kanak-kanak. Menutup pintu pagar, Rara melangkah gontai menuju rumah. Baru saja Rara masuk, telepon kembali berdering. Dengan takut-takut dia menghampiri telepon rumah tersebut. Halo, kata Rara berharap agar bukan Nyonya Rahayu yang menelepon. Namun, seperti biasa, harapan Rara tidak terkabul.
sang nyonya menelepon untuk menanyakan kembali guci antik miliknya. Satu harian, sang nyonya terus-terusan menelepon. Terkadang jeda 1 jam, 2 jam atau 3 jam, lalu kembali menelepon. Tidak ada ketenangan untuk Rara. Yang dia dapatkan hanya ketakutan-ketakutan baru akibat telepon sang nyonya. Sekarang sudah sangat malam. Rara duduk di atas ranjangnya, kembali memikirkan jalan keluar yang tak kunjung didapat. Beberapa jam lalu, dia sempat kembali memohon pada Darka, tapi jawaban lelaki itu masih sama. Dia baru mau membantu jika Rara jadi simpanannya. Rara memejamkan mata. Dia ingin berdoa pada Tuhan, tapi sejak dulu Tuhan tidak pernah memihaknya. Rara juga tidak ingat lagi caranya berdoa. Bahkan Rara lupa kapan terakhir dia berdoa pada Sang Pencipta langit, bumi dan segala isinya itu. Menghembuskan napas berat, Rara menatap pesan yang dikirimkan Big Asi 4 jam lalu. Pesan yang membuat Rara semakin didera kebingungan. Memejamkan mata, dia tetap seperti itu selama beberapa detik. Lalu bangkit dan keluar kamar. Dia sempat ragu-ragu melangkah ke suatu tempat. Rara tiba di depan pintu kamar Darka. Dia mengangkat tangan, ingin mengetuk. Namun entah kenapa urung dia lakukan. Mencoba peruntungan, Rara memegang handle pintu. Pintu itu tidak dikunci. Entah Darka lupa atau malah sengaja. Berjalan masuk dengan langkah pelan. Dia menutup pintu dengan hati-hati. Lalu terdiam bagai patung, memperhatikan Darka yang terlelap. "Tuan Darka," panggilnya. Tidak ada pergerakan di atas ranjang sana. Menguatkan tekad, Rara maju selangkah demi selangkah sembari melepas pakaian yang dia kenakan. Tiba di sisi ranjang, Rara menunduk di sana. "Tuan Darka," panggil Rara dengan suara sangat pelan. Namun, Darka masih tampak pulas dalam tidurnya. "Tuan Darka, Tuan." Rara memekik. Dia baru saja didorong dengan kasar hingga jatuh terduduk. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Teriak Darka membuat Rara meringkuk ketakutan. "Dan kemana pakaianmu? Bodoh!" Tubuh Rara bergetar. Dia meringkuk di lantai. Memejamkan mata, Rara tidak berani melihat Darka yang menjulang tinggi di atasnya. Tuannya pasti mengamuk. Dia mulai yakin malam ini adalah akhir hidupnya. Bodoh! Makian Darka membuat Rara terisak. Dia sangat ketakutan. Kini dia menyadari kesalahannya. Akan tetapi masih banyak pertanyaan di kepala. Bukankah Darka memintanya menjadi simpanan? Lalu sekarang setelah dia menyetujui, kenapa Darka mengamuk padanya? Mata Rara terpejam. Dia terisak pilu saat lagi-lagi Darka mengumpatinya. Ingin sekali rasanya Rara berubah menjadi tuli. Dia tidak ingin mendengar makian dan umpatan Darka. Rara bukan binatang. Dia hanya gadis yang tersesat di dunia kejam ini. Rasa hangat di tubuh membuat Rara membuka mata. Dia langsung memeluk selimut yang dilemparkan Darka. Mengubur diri di bawah selimut, Rara mengusap air mata sembari memperhatikan Darka yang bergerak gelisah. "Cari pakaianmu, sekarang!" Bentakan Darka membuat Rara tersentak. Dia mengkerut, memeluk diri sendiri semakin kuat. Darka berdecak. Dia menatap Rara bengis dan mengedarkan pandangan. Setelah melihat apa yang dicari, Darka melangkah dengan cepat dan kembali dengan melempar Rara dengan baju gadis itu. "Pakai," kata Darka kejam. "Cepat." Mengangguk, Rara berusaha bangun tanpa melepas selimut yang melindungi tubuh telanjangnya. Isakannya masih terdengar, dan Darka tidak peduli. Dia memilih melangkah dan berdiri di pinggir balkon kamar. Mengacak rambut sembari mengumpat. Darka tidak mengerti dengan Rara. Dia memang meminta Rara menjadi simpanannya, tapi dia tidak meminta Rara merangkak ke kamarnya di tengah malam buta dan telanjang. Kesal, Darka menendang sofa yang ada di sana. Dia memaki lagi. Sebelum duduk, menangkup wajah dengan kedua tangan, Darka menarik dan menghembuskan napas dengan kasar. Menengadah, Darka menaikkan kaki ke atas meja.
Dia tidak peduli telah menjatuh dan memecahkan vas bunga di sana. Kemarahannya sulit direda. Dia harus mengambil jarak dari Rara sebelum melukai gadis bodoh itu. Entah berapa lama Darka di sana. Angin dingin sedikit membantu membakar panas di dada. Darka menghela sebelum bangkit dan kembali masuk ke kamar. Rara sudah tidak ada. Gadis itu sudah melarikan diri begitu selesai memakai pakaian miliknya. Darka mendengkus, melihat selimut sudah terlipat rapi. Tidak mau ambil pusing, Darka memilih membanting diri di ranjang. Dia mulai memejamkan mata. Melupakan kejadian tadi dan tidur dengan tenang adalah apa yang diinginkannya. Akan tetapi dia tidak bisa. Mata Darka kembali terbuka beberapa detik kemudian. Mengumpati bayangan tubuh Rara yang sangat sulit dilupakan. Dia bangkit dan menendang selimut hingga jatuh ke lantai. Darka turun dari ranjang. Mengacak rambut dia memandang pintu penuh permusuhan. Mendesis. Darka bangkit dan berjalan keluar. Setiap langkah yang diambil, Darka membuang jauh keraguan. Dia hanya meminta asal lalu. Meski Rara tidak menyetujui, dia tidak akan keberatan. Namun, lihatlah sekarang, Rara yang datang sendiri padanya. Jangan salahkan dia karena menyambar kesempatan yang ada. Katakanlah dia lelaki kesepian. Dan itu memang benar. Sudah bertahun-tahun sejak istrinya meninggal, Darka tidak pernah lagi berhubungan dengan para wanita. Hubungan sekedar pertemanan tentu saja ada. Tapi hubungan yang lebih jauh dari itu dia tidak pernah melakukannya. Melihat tubuh seorang gadis saja baru beberapa menit lalu dia lihat lagi. Pemandangan yang langsung merasuk ke otak dan sulit dikeluarkan itu membuat pertahanan dirinya perlahan semakin terurai. Buka! Darka tiba di depan pintu kamar Rara. Dia membentak dan mengedor pintu tersebut dengan kuat. Rara, buka pintunya. Darka tidak sabar menunggu pintu sialan ini terbuka. Dia terus-terusan mengedor, memaksa Rara yang masih terisak di atas ranjang tertatih membuka pintu. Kau terlalu lama, kata Darka mendorong Rara masuk dan menyudutkannya ke tembok. Dia mengurung Rara, mengintimidasi gadis itu dengan tatapan tajam. Rara menunduk semakin dalam. Air mata yang sejak tadi belum kering kembali mengalir deras. Terisak Rara, mengusap air mata. Tubuhnya bergetar. Sesak di dada membuatnya kesulitan bernapas. Apa dia akan mati? Mati di tangan lelaki yang dia harap membantunya keluar dari masalah. Kau takut? Darka semakin mempersempit jarak. Dia menyentuh dagu Rara dan mendongakkannya. Menatap lekat mata Rara yang berlinang air mata. Jangan pejamkan matamu, kata Darka melihat Rara yang ingin menutup mata. Membasahi kerongkongannya dengan susah payah. Rara tetap membuka mata. Membalas tatapan Darka dengan mata berlinang. Dia takut. Takut sekali. Benar kau ingin menjadi simpananku? Tubuh Rara membeku. Dia menatap Darka dengan keterkejutan. Tanya Darka untuk kedua kali. Barulah Rara mengangguk patah-patah. Siap menanggung semua risikonya. Lagi-lagi Rara mengangguk. Dia sanggup menghadapi apapun masalah di depannya. Asal hari ini, esok dan seterusnya dia masih diberi kehidupan. Di masa depan, jika terjadi sesuatu jangan meminta tanggung jawab padaku. Dan jangan pernah meminta bebas sebelum aku sendiri yang membuangmu. Paham? Ya, saya paham, Tuan. Rara mengusap pipi. Dia menggigit bibir agar isakannya tidak kembali keluar. Satu hal lagi, jangan pernah katakan pada siapapun tentang hubungan terlarang ini, kata Darka untuk terakhir kali. Dia menatap Rara sinis, menepuk-nepuk pipi gadis itu beberapa kali. Rara pasrah. Dia mau saja diperlakukan apapun oleh Darka. Rara berseru, "Tunggu. Bisakah Tuan memberi jaminan untuk saya?" Kata Rara membuat Darka mengerutkan kening. "Bisakah Tuan memberitahu saya bagaimana cara Tuan membantu mengembalikan guci itu?" Rara mengepalkan tangannya. Dia membalas tatapan Darka. Rara sungguh-sungguh ingin tahu. Berdecak merasa terganggu. Darka bangkit. "Kau mau tahu bagaimana caraku membantumu, kan?"
Takut-takut Rara mengangguk. Dia mengelus lengannya yang terhantam pintu. Sangat sakit. Tapi Rara menahannya. Dia lebih memilih menatap Darka yang sibuk menghubungi seseorang. Selama Darka menghubungi kenalannya, berbagai ekspresi singgah di wajah Rara. Mulai dari ketakutan, panik dan merasa tidak percaya. Tuan benar-benar akan melepas mal itu. Rara menelan ludah gugup. Dia menatap Darka takut-takut. Kau sudah dengar sendiri, kan? Rara mengangguk. Aku membayarmu dengan sangat mahal. Awas saja jika kau berani macam-macam. Aku tidak akan segan melemparmu ke jalanan atau... Darka menahan ucapannya. Dia menyeringai. Menjualmu ke tempat pelacuran. Rara berseru. Dia menggelengkan kepala. Memohon agar Darka tidak melakukan keduanya. Saya berjanji. Saya tidak akan macam-macam, Tuan. Rara menyentuh tangan Darka. Meremasnya dengan ketakutan. Bagus, kata Darka. Tunggu. Rara menahan dada Darka. Apa lagi? Bentakan Darka membuat Rara menelan ludah gugup. Bisakah saya meminjam uang, Tuan? Rara menoleh ke arah lain. Tidak berani membalas tatapan Darka. Adik saya sangat membutuhkannya. Lama Darka terdiam. Rara sampai takut mendapat penolakan. Jika itu sampai terjadi, habislah sudah. Dia tidak tahu harus meminta bantuan siapa. Di kampung halaman, adik-adiknya butuh banyak biaya. Rara tidak mau kehilangan mereka hanya karena dia tidak mampu menolong mereka. Baiklah. Mendengar itu Rara menghembuskan napas lega. Memukul dadanya yang sesak. Menanyakan pada Tuhan tentang keadilan. Kenapa hidupnya seperti ini? Tidak adakah kebahagiaan di hidupnya? Apa ini karma untuknya? Rara menangis pilu. Dia memeluk diri sendiri dengan tubuh bergetar. Entah berapa lama, Rara berada di sana. Dia bangkit saat langit mulai berubah warna. Mengusap pipi, Rara meraup pakaian yang berserakan dan kembali melangkah ke kamarnya. Sepeninggalan Rara, Darka keluar dari tempat persembunyiannya. Darka mendengkus tak senang. Dia belum merusak Rara. Lebih tepatnya belum merusak mahkota Rara sebagai seorang perempuan. Dia hanya mengganggu, mempermainkah Rara. Aroma pelepasan mereka membuat Darka mendengkus tak senang. Berderap melangkah ke kamar mandi, Darka harus membersihkan diri sembari memikirkan hal apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Menikahi Rara sudah pasti. Mungkin hanya nikah siri. Tidak perlu banyak orang yang tahu pernikahan sementara ini. Asalkan dia dan Rara terikat dalam ikatan suci bernama pernikahan, selesai semuanya. Darka memang bukan orang yang taat dalam menjalankan agamanya sendiri. Tapi dia tidak suka berzina dan dia juga tahu Tuhannya sangat membenci orang-orang berzina. Walaupun yang baru saja dia dan Rara lakukan sudah termasuk dalam berzina. Selesai membersihkan diri, dia keluar. Berganti pakaian dan langsung melihat putri kecilnya. Melihat putrinya, Darka menjadi takut dan merasa bersalah. Dia memiliki seorang anak perempuan, tapi dia dengan tega mempermainkan perempuan lain yang lebih lemah dan butuh perlindungan. Darka berdoa, dia sangat berharap, kesialan yang dialami Rara tidak pernah menimpa belahan jiwanya. Mengecup tangan Disha, Darka mengelus kepala anaknya sebelum bangkit hendak pergi. Biarkan dia tidur lebih lama, kau ikut saya, kata Darka yang telah lama menyadari keberadaan Rara di pintu masuk. Baik, Tuan. Darka berjalan lebih dulu. Dia duduk di ruang tamu. Membiarkan Rara menyiapkan kopi untuknya. Duduk. Perintah Darka tidak mau dibantah. Apa orang tuamu masih hidup? Untuk beberapa detik Rara terdiam membatu. Lalu dengan gerakan lambat dia mengangguk. Di mana mereka tinggal? Rara menyebutkan satu nama daerah yang sangat dikenal Darka. Rara tidak mengerti kenapa Darka ingin tahu asal-usulnya. Dia juga tidak berani bertanya. Takut pertanyaannya malah menyulut api kemarahan lelaki itu. Bagus. Isi dokumen ini. Darka meletakkan kertas di atas meja. Dia menatap Rara tajam. Perlahan Rara mengambil apa yang diletakkan Darka. Dia membaca dengan kebingungan. Ini untuk apa?
Tanya Rara takut-takut. Untuk kepentingan pernikahan kita, jawab Darka sambil lalu. Pernikahan. Kekagetan Rara tidak bisa ditahannya. Dia menjatuhkan kertas ke atas meja dan menatap Darka dengan mata melotot. Mendengkus, Darka menyesap kopi buatan Rara dan kembali meletakkannya di atas meja. Jangan banyak berharap. Ini hanya pernikahan sementara dan saya bisa mencampakkanmu kapan saja. Rara mengangguk paham. Dia tahu, mana sudi Darka mengikatnya seumur hidup. Meski begitu ada sedikit kelegaan dalam hati Rara. Setidaknya dia tidak mengikuti jejak sang ibu yang memilih menjajakan diri pada siapapun yang memberinya uang. Biar saya yang mengisi. Darka merebut paksa kertas yang kembali diamati Rara. Entah kenapa dia berubah pikiran. Siapa nama lengkapmu? Rara terdiam. Dia benci nama lengkapnya. Nama itu selalu mengingatkan Rara pada derita hidup yang dialaminya selama ini. Melirik tatapan tajam Darka, Rara menghela. Arabella, katanya dengan suara lirih. Darka sedikit terkejut, tapi dia mengontrol ekspresi wajah dengan baik. Hanya itu saja. Sebagai jawaban Rara mengangguk pelan. Ibumu. Dewi Farida. Menyebut nama itu menimbulkan kesakitan lain dalam diri Rara. Dia meremas sofa yang dia duduki dengan keras. Ayahmu. Rara terdiam lama. Ayah yang mana yang harus dia sebut? Ayah yang rupanya saja dia tak tahu. Ayah yang memukulinya tiap waktu atau ayah yang hampir memperkosanya? Ayah yang mana? Rara bingung harus menjawab apa. Rara. Ya, Tuan. Jawab Rara dengan suara bergetar. Bentakan Darka sangat mengguncangnya. Saya tanya, siapa nama ayahmu? Amar. Darka mengerutkan kening. Jawaban tak yakin Rara membuatnya curiga. Membanting kertas di atas meja, Darka menatap Rara tajam. Itu ayah kandungmu. Lama Rara terdiam. Lalu perlahan kepalanya menggeleng. Amar adalah kakeknya. Kakek yang mengurusnya sejak kecil. Namun sekarang kakeknya sudah meninggal karena penyakit yang dideritanya. Lalu siapa nama ayahmu? Ayah kandungmu. Tajam dan sarkas ucapan yang keluar dari mulut Darka. Akan tetapi Darka tidak peduli. Dia butuh jawaban jujur. Rara memiliki mata biru. Kecantikannya juga tidak seperti penduduk pribumi kebanyakan. Rara memiliki sesuatu yang spesial dalam dirinya. Gen yang kemungkinan diturunkan dari ayah kandung gadis itu. Saya tidak tahu. Rara menggeleng. Dia menunduk. Rara memang tidak tahu nama ayah kandungnya. Ibunya tidak pernah memberitahu. Lagi pula ibunya membenci Rara. Katanya mata dan kontur wajahnya sangat mirip dengan lelaki bajingan yang harus Rara sebut ayah. Kemiripan yang Rara sayangkan. Karena dengan begini dia menjadi sasaran empuk penyiksaan ibunya yang masih tak terima atas perlakuan lelaki bejat itu. Bahkan ibunya juga sengaja memberinya nama Arabella. Nama yang sama seperti ibu dari ayahnya. Baiklah, kalau begitu. Darka menganggukkan kepala. Dia bisa mengumpulkan kesimpulan sendiri. Berapa uang yang kau butuhkan? Pengalihan topik adalah pilihan Darka. Dia tidak mau kesedihan Rara mengganggu jam terbangnya. Dan lihatlah Rara menenggakkan tubuh. Dia menyebut nominal uang yang dibutuhkan dengan semangat. Tidak, Pak. Rara menolak saat Darka akan memberinya cek. Bisakah Bapak mengirimkan langsung ke rekening kenalan saya? Saya butuh mendesak. Rara meringis. Big Asi berkata adiknya mengalami gangguan kesehatan. Dia butuh uang itu secepatnya agar adiknya bisa segera diobati. Masalah yang datang tiba-tiba itu membuat Rara memutuskan untuk menerima tawaran Darka. Karena Rara memang tidak punya pilihan lain. Berdoa dalam hati, Rara melirik Darka. Lelaki itu tidak mengatakan apapun. Dia terus mengamatinya sebelum mengangguk dan mengeluarkan ponsel. Persiapkan dirimu, kita akan melakukan perjalanan selama 3 hari. Kata Darka sebelum bangkit dan meninggalkan Rara seorang diri. Masalah saat itu selesai begitu saja.
Uang memang membuat masalah lebih mudah. Sekarang Rara, Darka dan Disha sedang dalam perjalanan menuju entah kemana. Guci yang Rara hancurkan sudah dimasukkan ke gudang, sedangkan Guci baru sudah sampai ke rumah ibu Darka. Rara mati-matian menahan diri agar tetap terjaga. Rasa mengantuk yang dirasakannya sangat berat. Ingin sekali Rara merebahkan diri, memejamkan mata dengan lelap. Akan tetapi, tidak mungkin. Darka sedang menyetir dan lagi Disha masih tampak asik memperhatikan jalanan. Kepala Rara terantuk kaca mobil. Dia meringis. Mengusap keningnya, Rara kembali fokus memegangi Disha. Darka yang menyaksikan itu menggeleng. Dia tidak habis pikir dengan kebodohan Rara. 7 jam berlalu tanpa terasa. Mereka sudah tiba di tempat tujuan. Sempat berhenti berkali-kali tidak membuat mengantuk Rara mereda. Sudah tak bisa ditahan. Rara langsung merebahkan diri di sofa begitu mereka memasuki hotel. Rara tertidur sangat lama. Saat terbangun dia hanya seorang diri. Tidak ada Darka dan Disha dimanapun. Tidak ingin berpikir negatif. Dia membersihkan diri dan mulai menyusun barang bawaan mereka. 1 jam kemudian barulah Darka kembali, tanpa Disha dalam gendongan lelaki itu. Ayo pergi, ajak Darka tanpa basa-basi. Awalnya Rara bertanya-tanya. Dia tidak tahu akan dibawa kemana. Akan tetapi begitu mobil mereka berhenti di sebuah rumah, Rara tahu hari ini adalah hari pernikahannya. Rara sedih. Tapi dia juga tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka menempuh perjalanan yang luar biasa jauh hanya untuk pernikahan ini. Pernikahan yang tidak boleh ada orang lain tahu. Saya terima nikahnya Arabella binti Farida dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Seruan kata sah membuat setetes air mata jatuh menuruni pipi Rara. Kini resmi sudah dia menjadi istri Darka. Istri sementara lelaki itu. Mengusap pipi tanpa ketara. Rara menunduk semakin dalam sembari mengikuti doa yang dibawakan lelaki tua di hadapan mereka. Meski hanya pernikahan siri, nasihat-nasihat pernikahan tidak lupa disampaikan. Rara hanya mengangguk atau terkadang menjawab iya. Selebihnya dia diam, mendengar dengan baik apa yang diucapkan Darka dan 7 orang lainnya. 15 menit. Setelah semua acara selesai, Rara pamit ke kamar mandi. Dia tidak tahan ingin menangis. Dari mana kau dapat laki macam itu? Jual diri kau. Rara mematung. Dia melirik wanita parubaya di depannya yang tak lain tak bukan adalah sang ibu. Hal ini juga membuat Rara pusing. Darka mengundang ibunya di pernikahan ini. Padahal Rara tidak berharap ibunya akan datang. Dia juga tidak tahu dari mana Darka mendapatkan alamat ibunya. Jawab aku setan. Rara meringis. Dia tidak sempat menghindar saat ibunya memberi tamparan. Mengusap pipi. Rara menatap ibunya dengan marah. Memangnya kenapa kalau aku jual diri? Satu lagi tamparan diterima Rara. Rara menatap ibunya semakin marah. Dia hendak pergi saat sang ibu menarik selendang yang dia pakai. Rara menjerit. Dia merintih kala rambutnya juga ikut tertarik. Menyesal aku membiarkanmu hidup. Tahu begini, udah aku bunuh kau dari dulu, kata ibunya sebelum meninggalkan Rara seorang diri. Rara jatuh terduduk. Dia membekap mulutnya. Lalu terisak di sana. Sudah bertahun-tahun dia tak pernah bertemu ibunya. Dia kira ibunya sudah berubah, sudah sedikit menerima keberadaannya. Namun ternyata sama saja. Ibu masih membencinya seperti dahulu. Kesedihan masih membayangi Rara, tapi dia juga tidak bisa berlama-lama di sini. Jadi dia memutuskan mengusap air mata dan kembali ke ruang tamu. Dia duduk di samping Darka. Hanya 5 menit karena setelah itu mereka pamit pulang. Rara, panggil Darka setelah mereka memasuki mobil. Ya, Tuan. Rara menunduk. Dia meremas-remas tangannya. Nada suara Darka sangat tidak enak didengar. Jaga tanganmu. Jangan sampai kamu melakukan sesuatu yang buruk pada Disha, kata Darka menatap Rara tajam. Aku tidak akan mengampunimu jika Disha terluka. Darka meremas setir. Jangan sampai kamu memperlakukan Disha seperti ibumu memperlakukanmu.
Rara terperangah. Dia tidak tahu jika Darka mengetahui perlakuan kejam ibunya. Dan apa itu tadi? Sumpah mati dia tidak pernah berniat melukai Disha. Dia menyayangi Disha. Karena Disha gadis kecil yang cantik dan juga nenek gadis kecil itulah yang memberinya upah selama ini. Saya bersumpah. Saya tidak akan pernah melukai Non Disha, Tuan. Bagus. Saya pegang sumpahmu. Setelah itu barulah mobil berjalan. Rara terus menunduk. Dia sedih karena Darka tidak mempercayainya. Apa selama mereka tinggal bersama dia pernah menyakiti fisik Disha? Jawabannya tentu saja tidak. Rara yakin Darka tahu itu. Akan tetapi sekarang Darka menatapnya lain. Darka curiga karena ibu kandungnya saja bisa melukainya. Apalagi dia dan Disha. Rara juga takut dan gelisah memikirkan nasibnya. Belum ada satu hari status mereka berganti. Darka sudah mencurigainya macam-macam. Menghela napas. Tanpa terasa air mata menetes. Rara cepat-cepat mengusap sebelum Darka tahu. Mereka tiba di hotel 2 jam kemudian. Darka hanya menurunkannya di parkiran. Setelahnya lelaki itu kembali pergi tanpa mengatakan apapun. Rara termenung. Dia duduk di bangku tunggu dengan gelisah. Rara tidak mau naik ke atas. Karena akan percuma. Dia tidak akan bisa masuk ke kamar. Lebih baik di sini. Menunggu Darka yang kemungkinan besar menjemput Disha. Lama Rara menunggu. Perutnya perih karena belum diisi sedari pagi. Dia memegangi perutnya. Rasa sakit di sana semakin tak tertahankan. Belum lagi tenggorokannya kering. Dia ingin minum. Ingin makan. Akan tetapi tidak ada uang di saku roknya. Menghela napas. Rara memejamkan mata. Dia menyandarkan kepala ke sandaran kursi. Menepuk-nepuk perutnya. Sedang apa kamu di sini? Rara tersentak. Dia membuka mata dan berdiri melihat Darka ada di hadapannya. Tuan, katanya menunduk hormat. Bergerak cepat. Rara mengambil tas main Disha yang diulurkan Darka. Membetulkan posisi Disha yang tertidur dalam pelukan. Darka kembali mengulang pertanyaannya. Sudah lebih 2 jam dia meninggalkan Rara. Tapi kenapa gadis itu masih ada di sini? Duduk santai seperti tidak ada kerjaan saja. Saya tidak bisa masuk, Tuan, kata Rara terbata. Dia memeluk tas Disha erat. Untuk sesaat Darka menunjukkan kekagetannya. Tapi dia cepat-cepat mengganti ekspresi wajah. Ayo naik. Ajaknya tanpa merasa bersalah telah membuat Rara menunggu lama. Rara mengangguk. Dia mulai melangkah saat perutnya berbunyi dengan suara yang sangat keras. Wajah Rara bersemu. Dia menunduk semakin dalam. Rara menghentikan langkah saat melihat Darka tidak lagi berjalan. Kamu lapar? Menggigit bibirnya, Rara mengangguk kaku. Dia lebih memilih jujur ketimbang berbohong yang pasti akan langsung terdeteksi. Kenapa tidak mencari makan? Saya tidak bisa, Tuan. Rara menatap sepatu Darka. Sangat berharap sepatu itu mulai melangkah dan sang pemakai menghentikan pembicaraan ini. Tidak bisa atau tidak punya uang. Sindiran sinis Darka membuat Rara meringis. Dia tidak menjawab lagi, karena tahu Darka tak membutuhkan jawaban. Setelah mendengkus, Darka kembali melangkah. Dia tidak repot-repot menyuruh Rara membeli makanan di minimarket depan atau roti-roti yang ada di lobi. Rara mengikuti dari belakang. Sepanjang melewati lobi, Rara terus menyentuh perutnya. Dia mati-matian meminta perutnya agar berhenti berbunyi selagi mencium aroma lezat roti panggang. Perutmu sangat berisik, kata Darka melirik Rara sekilas. Merasa malu dan tak berdaya, Rara hanya bisa menunduk. Dia bersembunyi di belakang Darka, merapatkan diri pada dinding lift yang dingin. Tiba di kamar, Darka langsung meletakkan Disha di atas ranjang. Dia tersenyum saat mendengar gerutuan Disha. Kenapa bangun? Tanya Darka lembut melihat putrinya membuka mata. Papa, kata Disha merengek. Dia menggeliat, lalu kembali memejamkan mata. Terkekeh, Darka mengecup kening Disha, menyelimuti sang anak, dan mengeluarkan ponsel.
Untuk beberapa menit Darka sibuk dengan ponselnya. Setelah merasa puas, barulah dia bangkit dan masuk ke kamar mandi. Darka sedang mengeringkan rambut saat mendengar ketukan di pintu. "Masuk," katanya sembari mendongak. Suara terkesiap Rara membuat Darka tersenyum miring. "Ada apa?" Darka membiarkan handuk mengantung di kepala. Dia mendongak, menatap Rara yang terlihat salah tingkah. "Itu Tuan, di luar ada. Biarkan mereka masuk." Potong Darka sudah tahu apa yang akan disampaikan Rara. "Baik Tuan." Rara berbalik. Dia cepat-cepat menutup pintu. Bersandar di daun pintu, Rara menyentuh jantungnya yang berdebar. Rara mengipasi wajahnya yang bersemu akibat melihat tubuh ramping dan berotot Darka. Menenangkan diri, Rara berjalan pelan ke pintu keluar. Dia membuka dan mempersilahkan karyawan hotel mendorong makanan pesanan Darka. "Terima kasih," kata Rara sebelum menutup pintu. Dia berbalik dan tersentak melihat Darka sudah ada di belakangnya. "Tuan." Rara menunduk hormat. "Makanlah." "Baik, Tuan. Terima kasih." Rara melangkah dengan cepat. Dia ragu-ragu saat hendak mengambil makanan. "Makanlah sebelum perutmu kembali berbunyi dan mengganggu seluruh penghuni kota." Wajah Rara kembali bersemu. Dia bergerak salah tingkah mendengar sindiran Darka. Pelan-pelan Rara mengambil piring dan mengisinya dengan makanan. "Terima kasih, Tuan." Dia berdiri hendak melarikan diri dari Darka. "Tidak, makan di sini saja." Dengan gerakan kaku Rara menurut. Dia menelan makannya susah payah. Rara sangat bersyukur berhasil menghabiskan isi piring di bawah tatapan tajam Darka. "Minum ini." Darka meletakkan satu tablet obat yang diambil dari saku bajunya. "Pil pencegah kehamilan." Rara meringis. Dia benci obat. Mau itu yang cair atau pil, dia tetap tak menyukainya. Dengan enggan Rara mengambil obat tersebut dan membuka. Dia hampir memuntahkannya kembali saat berusaha menelan obat tersebut. Ini baru satu butir dan dia sudah berjuang keras untuk menelannya. Semoga saja ke depannya dia dapat berteman baik dengan pil ini. "Kamu bodoh sekali," kata Darka melihat mata Rara yang memerah. Dia bangkit. "Jaga Disha. Saya akan keluar sebentar." Darka bangkit dan berjalan ke arah pintu. "Jangan lupa persiapkan dirimu untuk nanti malam." Sudah pukul 9 malam, tapi Darka belum juga kembali. Sedangkan Disha, gadis kecil itu sudah tertidur setelah bermain beberapa jam sembari menunggu ayahnya pulang. Waktu yang terus berputar membuat kegelisahan Rara semakin menjadi. Dia sudah mencoba tidur, tapi tak berhasil. Kini Rara kembali ke ranjang, berbaring miring dan memejamkan mata. Dia berdoa untuk ketenangan diri. Namun hatinya masih tetap gelisah. "Siapa yang menyuruhmu tidur?" Rara terkesiap. Dia bangkit dan menyentuh dadanya yang berdebar. Dia melotot melihat Darka berdiri di depan pintu penghubung. "Saya menyuruhmu bersiap, bukannya tidur." "Maaf, Tuan." Darka berdecak. Dia melangkah pelan, menakuti Rara dengan cara paling baik. Begitu tiba di samping ranjang, Darka menarik kaki Rara. Rara menjerit kaget, dan Darka langsung membentaknya. "Kau ingin membuat Disha bangun, hah?" Menggeleng, Rara berkata. "Maaf Tuan, saya..." Rara tidak pernah menyelesaikan ucapannya. Sepeninggalan Darka, Rara mengurung diri di bawah selimut. Dia terisak pelan. Tubuhnya sakit, tapi hatinya lebih remuk lagi. Menangis lagi. Akhir-akhir ini Rara berteman akrab dengan air mata. Entah kapan bahagia menghampirinya, atau mungkin saja bahagia tidak akan pernah datang di hidupnya. Bersambung. Terima kasih teman-teman Batas Kisah. Mohon maaf jika Adinda ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Adinda bawakannya. Oh iya, jika teman-teman Batas Kisah menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like dan bisa bantu komen di bawah ya, agar Adinda lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya.
Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Sekian dan terima kasih.